Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS SD. Adapun pengertian pembelajaran IPS SD yaitu merupakan upaya menerapkan teori, konsep, prinsip, ilmu sosial untuk menelaah pengalaman, peristiwa, gejala, dan masalah sosial yang secara nyata terjadi di masyarakat. Untuk sekolah dasar itu, IPS merupakan perpaduan mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Geografi, sejarah, dan antropologi ini merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang cukup tinggi. Selanjutnya, metode dalam pembelajaran IPS SD terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, metode pembelajaran to stay to stray. Yang kedua, metode pembelajaran karya wisata. Yang ketiga, metode pembelajaran role playing. Yang keempat, metode pembelajaran simulasi. Yang kelima, metode pembelajaran metode card sort. Yang keenam, metode pembelajaran inquiry. Pada metode pembelajaran to stay to stray, semua anggota kelompok menjadi aktif dan mereka dapat memahami materi yang didiskusikan dan akan disampaikan kepada teman-teman dari kelompok lain dan dari kelompoknya sendiri. Tujuan dari metode ini yaitu siswa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep, di mana penggunaan model pembelajaran kooperatif to stray ini akan mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Selanjutnya, metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran karya wisata ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata berarti siswa-siswa mempelajari suatu objek di tempat mana objek tersebut berada. Karya wisata dapat dilakukan dalam waktu singkat, beberapa jam saja, ataupun cukup lama sampai beberapa hari. Selanjutnya, metode pembelajaran role playing, di mana metode pembelajaran role playing ini merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dan siswa ikut berperan penting dalam pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran role playing ini dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga memotivasi siswa dan siswa menjadi antusias saat pembelajaran. Tujuan dari metode pembelajaran ini yaitu, menurut Omer Hamalik, disesuaikan dengan jenis belajar diantaranya yaitu belajar dengan berbuat, belajar melalui peniruan, belajar melalui balikan, dan belajar melalui pengkajian, penilaian, dan pengulangan. Selanjutnya, metode pembelajaran simulasi, di mana simulasi berasal dari kata simulate, yang berarti pura-pura atau berbuat seolah-olah, atau simulation yang berarti tiruan yang hanya berpura-pura saja. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggambarkan kejadian atau peristiwa sebenarnya. Dalam pembelajaran yang menggunakan metode simulasi, kemampuan siswa dibina dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam suatu kelompok. Selain itu, dengan menggunakan metode simulasi dalam pembelajaran, siswa juga diajak untuk dapat bermain peran dalam beberapa perilaku yang dianggap penting dan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS di SD. Selanjutnya, metode pembelajaran Karsot, di mana metode ini merupakan suatu strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Tujuan metode ini yaitu untuk mengaktifkan setiap individu sekaligus kelompok dalam belajar. Selanjutnya, metode pembelajaran inquiry, di mana metode ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan metode ini yaitu mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau memutuskan suatu secara tepat, mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih tanggap, cermat, dan nalar, membina dan mengembangkan sikap ingin tahu lebih jauh, mengungkapkan aspek pengetahuan maupun sikap. Langkah-langkah metode ini yaitu orientasi terhadap masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Selanjutnya, media pembelajaran IPS SD adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran digunakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Macam-macam dalam media pembelajaran PSD yaitu media grafis, media audio, dan media proyeksi diam. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran IPS SD, di mana evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
Melalui evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar dari intelijensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik, serta keberhasilan sebuah program. Tujuan dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh setiap peserta didik. Dalam evaluasi, perlu dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan.